Oke, selanjutnya kita akan membahas modul ke-9, modul terakhir. Ini juga perkuliahan terakhir. Modul yang terakhir itu tentang penjadwalan proyek. Ya, kita bahas satu-satu. Di dalam penjadwalan proyek ini nanti kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah penyusunan diagram jejaring atau network diagram. Kemudian yang kedua, penyelesaian proyek. Kemudian yang ketiga, percepatan proyek. Dan yang kelima, kendala sumber daya. Kita bahas satu-satu. Nih, ini definisi aja, pengertian. Proyek itu apa sih? Aktivitas yang unik, kompleks, non rutin, yang biasanya dia dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, spek kerja tertentu, dan punya tujuan tertentu. Unik kenapa? Karena proyek selesai kemudian ganti proyek berikutnya, kemungkinan proyeknya juga tidak sama. Misalkan proyek bangunan, sekarang buat bangunan mall, besok buat masjid, besoknya lagi, dan seterusnya, beda-beda. Kemudian di situ ada pekerjaan yang kompleks, tidak hanya satu jenis pekerjaan saja, tapi kompleks. Kayak misalkan ini proyek bangunan ya, proyek apapun saya pikir sama, proyek IT, proyek penulisan buku, dan seterusnya. Nah, misalkan proyek bangunan, mulai dari penggambaran oleh arsitektur, kemudian nanti proses pembangunannya, habis itu juga ada perizinan yang terkait IMB-nya, izin membuat mengajukan saluran listriknya, mungkin airnya, PDAM-nya, kalau itu usaha atau mungkin bangunan yang bisa mengganggu lingkungan ya, AMDAL-nya, dan terusnya. Jadi kompleks. Non rutin ya karena bukan suatu pekerjaan yang seterusnya seperti itu, tapi untuk tiap proyek nanti akan beda-beda kegiatan, beda-beda waktunya, sehingga tidak selamanya sama hal yang dikerjakan, waktunya juga demikian. Nah, ini biasanya juga dibatasi waktu. Membangun proyek, membangun bangunan misalkan 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Oke, kemudian ini ada satu alat yang bisa digunakan untuk membantu melihat kapan masing-masing pekerjaan di dalam suatu proyek itu bisa dimulai. Kapan pekerjaan tersebut kira-kira dapat diselesaikan, sehingga kita bisa melihat, memperkirakan. Dengan alat bantu yang sama, kita bisa melihat visualisasi pekerjaan, jalur kritisnya bagaimana yang sedang dijadwalkan. Nah, alat itu namanya network atau diagram jejaring. Oke. Nih, diagram network yang kedua. Diagram network ini ada 2 cara penggambarannya. Yang pertama adalah AON, yaitu activity on node. Jadi aktivitasnya ada pada node-nya ini node-nya. Ini node-nya. Di sini aktivitasnya ada pada node-nya ini. Jadi gambar node-nya ini node-nya ya. Nah, ini menggambarkan aktivitas atau kegiatan. Ini activity on node. Nah, nanti ada panahnya ini, arrow-nya, panahnya. Ini menggambarkan hubungan antara kegiatan, hubungan antar node. Ada 2 node misalkan di sini dan di sini, kemudian ada garis red. Nah, ini garis panahnya itu yang menghubungkan antar 2 kegiatan itu. Oke. Sementara kegiatannya itu ya pada node-nya itu.
Atau cara yang kedua, activity on arrow. Activity-nya itu, aktivitasnya itu pada arrow-nya, pada kegiatan kegiatan atau aktivitasnya ada pada anak panahnya ini. Oke. Nah, sementara kejadiannya ada pada node-nya ini, lingkarannya. Nah, biasanya kalau dalam activity on arrows itu ada dummy activity atau kegiatan semu. Garisnya anak panah sama, tapi ini putus-putus garisnya putus. Mohon maaf, ini belum saya edit, saya copy paste tapi lupa mengedit menjadi garis putus-putus. Mohon maaf. Bisa Anda lihat di halaman 9.6 di modul saudara. Ini harusnya garis putus-putus. Mohon maaf, belum teredit. Oke, jadi bedanya apa antara AON dengan AOA ini? Bedanya adalah kegiatannya kalau di AOA ini pada anak panahnya, activity on arrow. Kalau di sini activity on node. Aktivitasnya, penggambarannya pada node-nya. Mana yang kita pilih? Semuanya bisa, monggo saja. Tapi yang konsisten. Dalam satu project menggunakan AON, ya AON terus. Jangan dicampur-campur, nanti malah bingung. Begitu juga sebaliknya. Pakai AOA ya AOA terus. Gitu. Oke. Sebentar. Nah, ini contoh. Contoh menggambarkan suatu project, misalkan suatu kegiatan dengan menggunakan diagram network. Misalkan ini pekerjaan sederhana, proyek sederhana, yaitu saya mau mencuci mobil saya. Ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan ketika melakukan pencucian mobil itu. Yang pertama, ngeluarin mobil dari garasi. Kita namai kegiatan A supaya singkat. Kemudian membersihkan bagian luar mobil, ini B. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian dalam mobil. Ini salah lagi saya, mohon maaf ya. Ini bagian dalam mobil, luarnya coret. Ini kita kasih C selama 20 menit, D 30, A 5 menit. Kemudian memasukkan mobil ke garasi. Kalau sudah selesai, mobil masukkan lagi ke garasi, itu D, butuh waktu 5 menit. Garasinya mana ya, masukkan 5 menit. Garasinya jauh, nyucinya di sungai ini. Nah, ada kalau kita mau menggambarkan, kita juga harus perlu mengetahui mana pekerjaan yang mendahului, mana yang didahului, dan seterusnya. Nah, membersihkan bagian luar mobil maupun bagian dalam mobil, tentunya pekerjaan ini didahului oleh mengeluarkan mobil supaya garasinya nggak basah, nggak becek. Nah, A dulu selesai, maka pekerjaan B dan C ini harus didahului oleh pekerjaan A, dua-duanya. Predecessor itu pekerjaan yang mendahului. Jadi pekerjaan yang mendahului B adalah A, pekerjaan yang mendahului C adalah A. Jadi predecessor B adalah A, predecessor C adalah A. Gitu, mungkin cara baca yang mudah. Predecessor B adalah A, atau pekerjaan yang mendahului B adalah A. Gitu. Pekerjaan yang mendahului A enggak ada. Jadi coret. Pekerjaan yang mendahului D apa? B dan C. Jadi setelah selesai membersihkan bagian luar, bagian dalam, maka bisa melakukan pekerjaan D. Nah, kita mau menggambarkan pakai AON atau AOA, sama aja sebenarnya, tapi cuman beda tipe saja. Pakai AON
activity on node. Jadi aktivitinya ini kegiatannya, ini activity-nya ya, kegiatan atau activity A B C D, ini waktunya. Activity-nya ada pada node. Ini ada pada node. Maka aktivitas A selama 5 menit ini pada node ini. Kemudian setelah selesai ke aktivitas B, ke aktivitas C, ke aktivitas D. Itu kalau AON. Kalau AOA, activity on arrow. Jadi activity-nya ada pada arrow. Activity-nya apa tadi? Saya balikin. Activity-nya adalah A B C D ya. A B C D. Maka activity-nya sebentar, maaf ini minta diperpanjang. Oke ya. Nah, activity-nya ada pada arrow, pada anak panah. Jadi aktivitas pertama selama 5 menit adalah A. A itu apa? Mengeluarkan modul tadi. Ke node kedua, ini node pertama. Ini hanya kejadian saja, menggambarkan kejadian, tapi yang menggambarkan kegiatan di pada arrow-nya sini. Satu, kedua. Oke. Habis itu melakukan apa? Kegiatan B dan C. Ada kegiatan B sini, kegiatan C. Kegiatan B 30 menit, kegiatan C 20 menit. Nah, oke, di gambar node, dari node ketiga. Nah, oh iya ini garisnya putus-putus ya. Belum saya edit lagi juga itu. Coba Anda lihat di halaman 9.11 ya, ini titik-titik garis dummy. Oke, yang C 20 menit. Nah, setelah selesai B dan C baru kemudian D. Kenapa ada garis dummy? Karena kalau garisnya di sini cuma satu, ya, garisnya cuma satu dari C ke D, dari 4 ke 5 berarti cuma dari C ke D doang. Padahal tadi D itu, kegiatan D itu yang mendahului apa? D itu yang mendahului adalah kegiatan B dan C. Kegiatan B dan C. D didahului kegiatan B dan C. Ini. Maka ini apa namanya? D didahului oleh kegiatan C dan B, maka bisa pakai garis semu. Nih. Kayak gitu, garis semu. Nih, garisnya putus-putus. Terus dari salah satu sini D sama dengan 5. Salah satu aja. Kalau sini 2 nanti 2 kejadian. Sini dari C ke D sama dengan 5. Dari sini B ke D juga sama dengan 5 menit. Jadi totalnya D 10 menit. Padahal kan totalnya D cuma 1 menit. 5 menit, cuma satu aja. Maka dibuat ini garis dummy. Kayak gitu. Jadi mengapa ada garis dummy-nya? Karena ada satu kejadian yaitu kejadian kegiatan D selama 5 menit. Kalau garisnya dari 3 ke 5 cret ada, 4 ke 5 ada cret, nanti D5 sini D5, total D-nya 10 gitu. Jadi kita pakai dummy saja. Oke, jelas tentang penggambarannya. Kalau jelas kita lanjutkan. Nah, waktu penyelesaiannya bagaimana? Waktu penyelesaian bisa kita bagi menjadi 3 waktu penyelesaian. Pertama, waktu penyelesaian yang optimis. Dalam kejadian normal biasanya kita optimis bisa menyelesaikan dengan waktu sekian menit, detik, jam dan seterusnya. Kita kasih simbol O. Waktu penyelesaian yang sering terjadi, seringnya untuk mencuci bagian dalam mobil cuma 20 menit, yang luar 30 menit misalkan. Seringnya terjadi seperti itu. Maka kita kasih simbol S. Dan ketiga, waktu penyelesaian pesimisnya, sebaliknya dari waktu penyelesaian optimis, kebalikannya. Nah, total waktu penyelesaian
rumusnya adalah dari ketiganya ini, optimis ditambah 4 kali sering terjadi plus pesimis dibagi dengan 6. Itu rumusnya. Sehingga ketika kita mempunyai data, untuk penyelesaian proyek, nanti kita bisa menghitung pakai rumus tadi itu, W sama dengan O plus 4S plus P, kemudian dibagi dengan 6. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan, nanti langsung aja ya Anda cek, ketikkan di situ kalau ada pertanyaan. Kita lanjut ke kegiatan belajar kedua, yaitu penyelesaian proyek. Setelah ngerti kita diagram networknya, setelah kita ngerti, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu tentang penyelesaian proyek. Cara yang paling sederhana adalah untuk mengetahui waktu penyelesaian proyek dengan melihat jalur penyelesaian proyek dari yang paling awal sampai pekerjaan yang paling akhir. Kegiatan awal hingga kegiatan paling akhir. Ini biasanya digunakan pada diagram network yang AON, atau melihat jalur yang menghubungkan. Tadi kan arrow-nya itu kan menghubungkan kejadian paling awal sampai dengan paling akhir. Itu kalau yang berbasis AOA itu hanya perbedaannya saja. Nah, penyelesaian proyek di sini bisa terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah ES. Jadi ES itu earliest start, waktu paling awal untuk bisa dimulainya suatu pekerjaan. Jadi di sini ada 4 macam waktu yang berhubungan dengan masing-masing pekerjaan. Yang pertama adalah earliest start atau ES, waktu yang paling awal untuk bisa dimulainya suatu pekerjaan. Kemudian jenis waktu yang kedua yaitu waktu yang paling awal untuk bisa diselesaikannya sebuah pekerjaan. Kalau tadi dimulainya. Nah, waktu paling awal untuk bisa diselesaikan suatu pekerjaan ini earliest finish, EF. Kemudian waktu yang paling akhir untuk bisa dimulai sebuah pekerjaan, maka ini LS atau latest start. Dan latest finish, waktu yang paling akhir untuk bisa diselesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita menghitung suatu proyek waktunya. Nih, kita lihat contohnya di sini. Ya, kita lihat contohnya. Seperti Anda bisa lihat pada buku halaman 9.25. Ada data seperti ini. Pekerjaan A sampai H. Ada pekerjaan yang mendahului atau predecessor A dan seterusnya. Oke. Jadi contohnya ini pekerjaan B, itu ada pekerjaan yang mendahului pekerjaan B, yaitu A. Pekerjaan yang mendahului pekerjaan C, yaitu A. Jadi B bisa dikerjakan kalau A sudah selesai. C bisa dikerjakan kalau A sudah selesai. Kalau A belum selesai, ya B belum bisa dikerjakan, C belum bisa dikerjakan. Begitu juga seterusnya. E, pekerjaan yang mendahului pekerjaan E adalah A, B, C. Jadi kalau A, B, C sudah selesai, bisa mengerjakan yang E. A, B, C yang selesai bisa mengerjakan yang E. Tidak perlu D selesai untuk mengerjakan E. Kayak gitu. Nah, waktu optimisnya untuk A 2 hari, sering terjadinya 3 hari, pesimisnya 4 hari. Waktu penyelesaian totalnya berapa? Ya tadi 2 plus 3 kali 4 kali 3, ya 4 kali 3 plus 4. Jadi 2 ditambah 12, 14 ditambah 4
24, kemudian dibagi 6 ya. 2 tambah 12, 14 tambah 4, 18. 18 bagi 6 sama dengan 3. Pakai rumus yang tadi itu. Pakai rumus yang ini. Sebentar. Nah ini 2 tambah 4 kali 3 tambah berapa tadi? 4 dibagi dengan 6, ketemunya 18 bagi 6, ketemunya 3. Oke. Nih, demikian seterusnya untuk data yang lain dengan cara yang sama, maka dihasilkan seperti ini. Ini tabelnya saya gabungkan antara tabel 9.3 dengan 9.4. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa menggambarkan. Ini pakai yang apa ini? AON atau AOA? Coba pakai yang AON atau AOA? Arrow on node apa arrow on activity on node atau activity on arrow, teman-teman sekalian? Coba ini tipe yang mana? Yang AON, activity on node. Jadi gambar ini merupakan penggambaran dari tabel ini. Nggak ada yang mendahului. Oke. Nggak ada yang mendahului. Memang nggak ada yang mendahului karena kan A awal. Nggak ada anak panah yang menuju ke A kan. Nggak ada yang mendahului. Kemudian B didahului A, C didahului A, D-nya didahului C. Jadi dengan kata lain, A ke B, A ke C, C didahului A, B juga didahului A. Habis itu C dan B, sebentar, balik. C mendahului D, C cuma C aja yang mendahului D. E didahului A, B, C. Nah, A, B, C. C mendahului D, jadi ini C ke D. Nah, A, B, C itu mendahului E. Jadi E itu hanya bisa dikerjakan dengan A, B, D, dan C ini. Nah, oke. Nah ini, dan demikian seterusnya. Nih, A butuh 3 menit, C 4 menit, D 5 menit, dan seterusnya. Itu activity on node. Nah, kemudian penyelesaiannya dengan cara ES dan EF. Apa ES dan EF? ES dan EF itu apa tadi? Earliest start dan earliest finish. Oke, kita selesaikan untuk yang pertama ini. A butuh waktu berapa? 3 menit. Nih, kita dari data ini A butuh waktu 3 menit. Maka kita taruh 3-nya di samping kanan. Kemudian dia ada yang mendahului enggak? Enggak. Maka kita angka 0. Kemudian dia ke B. B didahului oleh A. A-nya berapa tadi? 3. Di sini kita kasih angka 3 yang mendahului. Early start. Nah, B-nya ini membutuhkan waktu 2 menit. Sehingga totalnya berapa? 3 tambah 2 sama dengan 5 menit. Oke ya. Nah, kemudian yang ke C. C yang mendahului A. Jadi ada sini sebelumnya adalah 3. Kemudian C ini melakukan butuh waktu 4 menit sehingga akan selesai, earliest finishnya akan selesai pada menit ke 7. 3 tambah
7 gitu. Oke ya. Nah, ini kasusnya kalau yang E itu terjadi ketika A, B sudah selesai, juga C sudah selesai. Maka kalau kayak gitu, yang E ini sebelumnya yang mana? Yang angka 7, angka 3 sini dari A, angka 3, atau angka 5 yang dari B. Kalau kita pilih angka 3, berarti M mulai ketika menit ketiga. Nah, menit ketiga ini C belum selesai, sama-sama baru mulai. Padahal kegiatan E itu butuh kegiatan C selesai dulu, B selesai dulu. Maka kita pilih yang paling lama di sini, yang nomor 7, yang angka 7 maksudnya, yang angka 7. Karena kalau C yang 7 ini selesai, dari C selesai, berarti yang dari yang 5 juga udah selesai kan, menit kelima udah selesai. Ini apalagi A udah selesai, jadi 7 pasang di sini, bukan 3, bukan juga 5 gitu ya. Nah, 7, kemudian 7 tambah 4 sama dengan 11. Oke. Nah, F itu butuh pekerjaan yang mendahului A dan B. F itu butuh A dan B. Coba kita lihat ke belakang. F butuh A dan B. Oke, ya kan? F sebelumnya kegiatan A dan kegiatan B. Nah, kegiatan A selesai pada menit ketiga, kegiatan B selesai pada menit kelima. Kalau kita pasang 3 di sini, B-nya belum selesai. Padahal F butuh pekerjaan B selesai dulu. Jadi misalkan ini pekerjaan masang kerah, ini di garment, masang kerah itu harus selesai kerahnya, masang kerah atau jahit kerah dengan bagian kerung lehernya gini. Nah, itu bisa dilakukan ketika kerahnya udah selesai di press, kan kerahnya ada lapisan kain kerasnya di dalam itu sehingga bisa tegak berdiri. Ini yang A. Yang B di sini misalkan sudah disiapkan yang ini, lehernya sudah di sudah disiapkan kainnya, misalkan untuk motong kainnya dan khususnya untuk yang lehernya misalkan. Jadi A dan B sudah selesai baru bisa melakukan kerja yang F. Maka ya kita pilih yang 5 karena udah selesai dua-duanya. Kalau pilih yang 3, yang 5 belum selesai, maka kita pilih yang 5. Kemudian 5 tambah 2, 7. Begitu juga yang lain ya, sama juga. Ini D. Nah, kalau D cuman sebelumnya C aja ya nggak ada masalah. Ini dari 7 sini masuk sini 7, 7 tambah 5 12. Oke. G itu D sama C. Kita pilih yang paling lama. 12 tambah 7 19. Oke. Kemudian dari G ke H. H ini juga sebelumnya E dan F. Jadi H itu pekerjaan sebelumnya E, F, dan G. Nah, yang 19. Maka 19 tambah 4 23. Inilah jalur kritisnya. Jalur kritis yang ada pada proyek ini. Ini yang dinamakan jalur kritis, jalur terlama yang ada pada proyek contoh kasus ini. Jadi pada halaman 922, jalur yang lebih panjang di antara keduanya disebut jalur kritis. Nah, ini jalur kritisnya sini. Ini ya. Kemudian kita gabungin sekarang earliest start, kemudian latest start,
kemudian juga earliest finish dan latest finish. Kita hitung balik sekarang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Belum ada? Oke. Oke, nah kemudian kita mau mencari jalur kritis untuk kategori kesemuanya, early starts, earliest finish, dan last finish. Untuk mengetahui jalur kritis dari proyek ini, maka perlu dihitung besarnya LS dan LF. LS dan LF. Tadi yang EF dan ES kan sudah. Cara untuk mencari LS dan LF dari masing-masing pekerjaan ini di dalam proyek ini sama dengan cara mencari ES dan EF. Sama, hanya saja dimulai dari pekerjaan yang terakhir. Kalau tadi dimulai dari pekerjaan yang pertama, dari A ke B, A ke E, A ke C, dan seterusnya. Nah, sekarang dari pekerjaan yang terakhir, balik dia, mundur. Tuh. Jadi jika tidak ada keterangan lain dari jika tidak ada keterangan lain, maka EF dari pekerjaan terakhir akan digunakan sebagai LF untuk pekerjaan tersebut. Nah, sebagai contoh pada proyek ini EF-nya, earliest finish-nya adalah 23, sehingga kita akan menggunakan 23 ini sebagai latest finish-nya, LF-nya. Oke. Karena pekerjaan H ini memerlukan waktu sebesar 4 menit. Ini 4 menit, 4 jam atau 4 hari, 4 detik satuan waktu. Nah, misalkan ini butuh waktu 4 menit, maka LS dari pekerjaan ini adalah latest finish-nya dari pekerjaan ini adalah 23, ini 23 dari EF tadi dikurangi dengan 4 atau sama dengan 19. Oke. Nah, LS dan LF ini ditulis bersisian dengan ES dan EF. Yang di sini EF, maka di sini LF-nya 23. Ini ya. Di sini ES-nya earliest start, earliest finish, earliest start, earliest finish. Sama begitu juga seterusnya. Nah, ini sama, earliest start, earliest finish. Nah, kemudian penulisannya earliest finish, latest finish di sini. Kemudian latest startnya LS di mana? Di sini 23 kurangi 4 sama dengan 19. Oke. Nah, dituliskan bersisian. Ya. Nah, kemudian latest start kita tulis di sebelah kiri pekerjaan, dan LF
kita tuliskan di kanan pekerjaan latest finish, di sebelah kanannya earliest finish. Oke, itu cara penulisannya. Ini sudah kita lakukan, kita hitung yang H, kemudian coba kita lakukan yang G. Yang H sudah jelas ya tadi, kita menggunakan angka terakhir dari penghitungan EF dan ES. Terakhir untuk kegiatan H, earliest startnya 19, earliest finishnya 23. Nah, 23 ini lah juga yang menjadi latest finishnya, LF. 23 LF-nya. Nah, 23 selesai, maka latest startnya, paling lambat startnya ya 23 kurangi 4, 19. Oke ya. Kemudian yang ke G sekarang. Kita melihat yang G. Pekerjaan ini ditunggu oleh pekerjaan H karena G selesai, baru kemudian H dilakukan. Jika waktu paling akhir untuk memulai pekerjaan H adalah 19, latest finishnya adalah 19, maka berarti waktu tersebut harus sudah selesai ya 19. Ini latest startnya paling terakhir untuk memulai menit ke-19, berarti G sudah harus selesai juga menit ke-19. Paling telat selesainya latest finishnya harus 19 juga. Ketika di sini sudah selesai menit ke-19, kan bisa digunakan untuk yang proses H-nya. Nah, kalau ini G harus sudah selesai menit ke-19, berarti paling telat dia mulai pekerjaannya menit ke berapa? Ya 19 kurangi 7 sama dengan 12. Ini latest startnya kayak gitu. Kemudian yang ke D. D ini ditunggu pekerjaan G. Dia paling lambat memulainya, latest startnya dia paling lambat menit ke-12. Berarti paling enggak si D ini latest finishnya juga 12. Paling lambat selesainya pekerjaan D 12 menit ke-12, sehingga setelah begitu selesai dia bisa mulai menit ke-12 juga. Latest start di sini dia latest finishnya sama 12. Ya, saya ulangi. G paling telat memulai menit ke-12. Berarti menit ke-12 juga D ini harus sudah selesai. Oke, berarti LF-nya 12. Nah, berarti kalau menit ke-12 sudah selesai, harus dimulai kapan pekerjaan D itu? Ya 12 kurangi 5 sama dengan menit ke-7. Kemudian begitu juga cara yang di sini C. Dia paling telat mulai menit ke-7, berarti paling enggak C menit ke-7 juga harus sudah selesai. Kalau menit ke-7 sudah selesai, berarti paling telat dia mulai harus menit ke-3. Jadi 7 kurangi 4, 3. Begitu juga ini. Gitu. Nah, sama juga untuk yang kesini, kan ada beberapa jalur nih ya. Nah, ini H. H latest finishnya 23 tadi kan. H butuh pekerjaan G selesai dulu, E selesai dulu, juga F selesai dulu. Nah, berarti H sudah harus selesai pada menit 23, maka berarti dia bisa dimulai paling lambat adalah 23 kurangi 4 sama dengan 19. Oke. Dia harus sudah mulai melakukan pekerjaannya menit 19. Berarti kalau sini menit 19, butuh G
E dan F, berarti F itu paling lambat finishnya bisa pada menit ke 19 juga ya, karena kan dia baru bisa memulai menit ke 19 karena nunggu G, E dan F selesai. Nah sementara dia paling lambat memulai bisa menit ke 19, maka si F latest finishnya paling maksimal ya menit ke 19 juga bisa. Oke, maka dijadikan sebentar ya. Maka menit ke 19 ini sebagai latest finishnya. Latest finishnya F19, maka latest startnya 19 kurangi 2 sama dengan 17. Oke. Sekalian ke B. Ini paling telat untuk memulai menit ke 17. Berarti dia sebelumnya di sini F ini bisa dilakukan setelah A selesai juga B selesai. Oke. Nah, kemudian pada menit ke 17 dia harus sudah memulai pekerjaannya. Nah, ada 2 menit pelaksanaan, maka latest finishnya bisa dimulai pada menit ke 17 di sini ini 17 ini. Bisa 17 di sini, kemudian bukan 15 ya, sini 17. Nih. Terakhir dia memulai itu kan menit ke 17. Oke, F-nya butuh B. Nah, maka B-nya terakhir selesai harus juga menit ke 17. Jadi sini cara lat ini menit ke 17. Nah, kalau menit ke 17 dia butuh 2 menit waktunya, maka di sini 15. Oke. Nah, yang sini H tadi kan paling telat untuk memulai 19, menit 19. Oke. Berarti E paling telat untuk selesainya juga menit 19. 19 kurangi 4, 15. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian jalur di mana antara LS dan ES ini sama, 0 dengan 0, EF dengan LF juga sama, 3 dengan 3, 3 dengan 3, 7 dengan 7, 7, 7, 12, 12, 12, 19, 19, inilah jalur kritisnya. Sementara kalau yang ini kan beda, misalkan ini 23, 23, ini 7, ini 19, ini 5, ini 17, ini 5, ini 17 juga, 17 ya tadi ya, ini 3, ini 15. Kalau ini kan sama, 19, 19, 19, 19, 12, 12. Jadi gampangannya melihat seperti itu. Inilah jalur kritisnya. Oke, jalur perpanjangnya yang bisa digunakan nanti. Jadi antara perhitungan majunya dengan penghitungan mundurnya, jadi EF dan LF-nya itu sama di jalur kritis. Oke, itu kalau ada pertanyaan silahkan. Saya review sebentar saja. Jadi menghitungnya maju untuk ES dan EF. Udah selesai sampai sini, ketemu 19, 23. Kemudian dilakukan penghitungan mundur untuk LS dan LF, mundur masing-masing mundur. Nah, kemudian kita cari jalur kritisnya yang mana, yang ES sama dengan LF
dan EF sama dengan LF. Oke, kita lanjut ke kegiatan belajar yang ketiga, yaitu percepatan proyek. Pedoman melakukan percepatan proyek. Jadi tadi sudah diketahui 23 menit atau 23 hari, ya, atau 23 detik, siapa tahu jenis pekerjaannya beda-beda, atau 23 bulan juga bisa. Nah, si manajemen pengen mempercepat waktunya dari 23 menjadi 15 hari misalkan, atau jadi 12 hari atau 18 hari. Nah, percepatan proyek itu namanya. Nah, gimana caranya kita melakukan percepatan proyek? Yang pertama adalah tentukan jumlah percepatan yang dikehendaki. Jumlah percepatannya berapa yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, identifikasi pekerjaan yang dalam jalur kritis. Dalam jalur kritisnya yang mana jalur kritisnya? Kasus ini ya A, C, D, G, H. A, C, D, G, H. Ya, ini jalur kritisnya dalam kasus ini. Nah, kemudian identifikasi semua biaya persatuan waktu dari semua pekerjaan yang ada di jalur kritis tadi, A, C, D, G, H tadi. Habis itu perhatikan pekerjaan kritis apakah masih tetap di jalur kritis setelah dilakukan percepatan pekerjaan. Kalau iya, ya sudah, berarti kita bisa melakukan percepatan proyek. Contoh ya, percepatan menjadi 18 dari 23 hari menjadi 18 hari. Ada mempercepat sebanyak 5 hari. Ya, masih pakai kasus yang sama, contoh kasus yang sama. Cuman kita melakukan percepatan. Tentukan jumlah percepatan yang dikehendaki. Dari 23 hari, ingat tadi 23 hari ya. Saya kembalikan sebentar. Ini terakhir 23 hari, pengen dipercepat menjadi 18 hari. Nah, kita sudah menentukan. Ini langkah pertama. Langkah kedua, mengidentifikasi pekerjaan di dalam jalur kritis. A, pekerjaan kritis? Ya, tadi. Ya, saya buka lagi. Yang kritis yang mana? A, C, D, G, H. A, C, D, G, H. Saya beri tanda biru. A, C, D, G, H. Jadi yang pekerjaan kritis ya A, ya, C, ya, D, ya, B, tidak, dan seterusnya. Ini waktunya. Ini data percepatannya. Kalau mengerjakan pekerjaan A, kemungkinan bisa mempercepat 1 hari aja. Ini dalam hari ya. Kemudian kalau B itu waktunya 2 hari. Normalnya bisa kita percepat sebanyak maksimal 1 hari. Paling mempercepatnya berkurang 1 hari. Kalau D 5 hari, percepatannya bisa berkurang sebanyak 2 hari dan seterusnya. Ketika melakukan percepatan butuh biaya sekian, 25.000 untuk D, 45.000 untuk C, dan seterusnya. Kembali ke sini. Langkah kedua adalah mengidentifikasi pekerjaan dalam jalur kritis. A, kritis ya, C ya, D ya, E tidak, dan seterusnya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, mengurutkan biaya yang termurah di dalam jalur kritis. Oke, diurutkan biayanya, biaya percepatannya dalam rupiah. Ini kurang buka. Diurutkan. Kalau tadi belum urut, urutnya urut pekerjaan, biayanya belum urut. 60.000 kan lebih besar dari 45, lebih besar dari 25, dan urutkan dari yang paling kecil 10.000 ini. Nih, berarti urut dari 10.000 jadi 25, 45, 60, dan 75. Nah, pekerjaannya jadi urutannya berbeda karena pakai urutan biaya, maka jadi G, D, C, A, baru H. Nah, kita mulai dari belakang untuk melakukan percepatannya. Percepatan 5 hari, karena kan dari 23 hari menjadi 18 hari.
Kita mulai dari yang paling murah. Saya ulangi. Kita melakukan percepatannya dari yang paling murah. Dari yang paling murah biayanya. Oke ya. Makanya kita perlu mengurutkan tadi supaya kita bisa memulai percepatan dari yang paling murah biayanya. 10, 25, 40, 60.000 dan 75.000. 10.000 itu pekerjaan yang G. Yang G ini waktu percepatan maksimalnya berapa? Bisa berkurang sebanyak berapa hari G? 2 hari. Ya sudah, 2 hari percepatannya, sehingga waktu yang dibutuhkan dari 7 hari dikurangi 2 hari bisa lebih efisien, maka hasil percepatannya 5 hari. Butuh 5 hari baru mempercepat 2 hari. Nah, kemudian urutan selanjutnya biaya yang terkecil kedua adalah D. D juga 2 hari maksimal, sehingga 5 kurangi 3, 5 kurangi 2 sama dengan 3. C berapa hari maksimalnya? C maksimal bisa mengurangi sebanyak 2 hari. Cuman karena kita butuh 5 hari saja percepatannya, ini sudah 2, maka kita bisa mengurangi 1 hari. Meskipun bisa maksimal 2 hari, cuman kita kan sudah menetapkan 5 hari saja kita percepat. Nah, maka kita kurangi 1 hari, enggak 2 hari. Jadi 4 kurangi 1 jadi 3. Sementara yang lain tidak dikurangi karena sudah memenuhi dari target percepatannya. 3, masih 3, 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ke sini, apakah nanti masih sama dengan dengan hasil kritisnya. Kalau masih sama ya oke, berarti kita bisa melakukan penugasan itu tadi, jalur yang kritisnya bisa kita tentukan. Tetapi ini ada data yang berubah. Yang berubah mana coba? Oke ya, kita lihat. G dari 7 hari menjadi 5. G mana nih? Sebentar, belum saya edit lagi nih, jangan. Oh iya, mohon maaf ya, ini belum saya edit. Anda lihat di halaman 9.40. Jadi harusnya di sini G itu 5 di sini ya. Sorry, ini belum saya edit yang waktu percepatannya, masih pakai data yang lama. Data yang lama kan ini. Data yang lama sebelum dipercepat itu 7 hari. Hasil percepatannya 5 hari. Jadi harusnya G itu sini 5 hari. Sorry, belum saya edit ini. Maaf. Harusnya G sini 5. Oke ya. Kemudian habis itu D ini jadi 3. Sama, belum saya edit. Lupa. D ini harusnya 3. Kemudian habis itu C harusnya 3, sementara A dan H tetap 3, 4. Yang C aja yang berubah, yaitu harusnya 3. Harusnya 3, sini C 3. Oke, sorry belum saya edit. Nah, kemudian dihitung lagi kayak tadi, ES sama EF-nya 0, 0, 0, 3. Karena ini A-nya kan tetap 3. Kemudian ke C, karena A-nya 3 di sini 3. Kemudian C-nya tadi kan di sini udah pakai data yang baru, 4 kurangi 1 3, maka 3 tambah 3 sini 6. Yang angka di luar ES, EL, ES, EF, L sudah saya edit, yang belum saya edit yang di dalamnya ini. Ya. Jadi 3 tambah 3 sini 6. Kemudian karena 6 paling lambat, kemudian di sini paling cepat selesai, maka di sini paling cepat mulai juga mulai hari ke-6. 6 tambah 3 tadi ya.
Karena 5 kurangi 2 D. Coba cek D 3. Nah, 6 tambah 3 9. Nah, kemudian ini EF jadi ES. Jadi ES di sini 9 tambah 5 ya. 9 tambah 5. Ingat ini 9 tambah 5 hasil percepatannya. 9 tambah 5 sama dengan 14. EF menjadi ES di sini 14 tambah 4, tidak ada perubahan, sama dengan 18. Oke, jadilah targetnya dari 23 hari menjadi 18 hari. Nah, ini baru yang EF sama ES. Kemudian dihitung mundur yang LS dan LS dan LF-nya. 18 kurangi 4, 14. Jadi sini 14. 14 kurangi 7, 9. 9 yang lari ke sini. 9 kurangi 5, 6. 6-nya lari ke sini. 6 kurangi 3, 3. 3-nya lari ke sini. 3 kurangi 0, 0. Ini yang jalur yang sini ini juga sama aja. 18 kurangi 4, 14. 14-nya lari ke sini. Gitu. 14 kurangi 2, 12. Gitu. Dan seterusnya ya, sama. Oke, nah ternyata jalur kritisnya masih tetap sama, yaitu ACDGH. Ya sudah, berarti itu memang sudah optimal bahwa percepatannya itu tidak mengubah percepatan proyeknya, tidak mengubah jalur kritisnya. Tuh, ada pertanyaan silahkan. Sumber daya dalam suatu kegiatan atau proyek, terkadang ada kendala-kendala, ada kendala teknis dan kendala sumber daya. Kendala teknis misalkan Anda ada proyek misalkan contohnya sini bangunan lah. Kendala teknisnya mungkin ketika melakukan fondasi, ternyata tanahnya sangat labil, maka perlu teknik tertentu misalkan atau alat tertentu. Tanahnya berpadas dan seterusnya, mungkin perlu alat tertentu dan seterusnya, berkaitan dengan teknik. Kemudian berkaitan dengan kendala sumber daya juga dimungkinkan, sumber daya tenaga manusianya ataupun yang lain. Ada cara yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam hal kaitan ini penugasannya, bisa dengan cara dengan menggunakan tools yang bernama Gancat peta Gan, penemunya itu. Nah, kemudian misalkan di sini masih pekerjaan yang tadi ya, dengan contoh yang tadi, dengan lama waktu yang sama. Nah, cuman ini ada tambahan data, tambahan tentang sumber daya perharinya. Sumber daya untuk pekerjaan A selama 8 hari, sumber daya B 3 hari dan seterusnya. Tetapi pekerjaan dan waktu pengerjaannya yang ideal masih sama dengan yang tadi. Oke. Nah, kalau kita mau menggambarkan, inilah yang namanya Gantt chart tadi. Pekerjaan A ini kita lakukan kan selama 3 hari. Nih. A selama 3 hari. Oke ya, ini maka selama 3 hari. Saya warnai ini? Coklat. B selama 2 hari waktu pelaksanaannya. B selama 2 hari. Dan begitu seterusnya.
begitu seterusnya. C selama 4 hari, C 4 hari, sampai juga H selama 4 hari juga. Oke, ini gancapnya. Nah, kalau kemudian kita mau menggambarkan kebutuhan sumber dayanya dari tabel yang tadi, kita bisa masukkan ke dalam gancapnya tadi. Nih, kegiatan A mempunyai sumber daya 8 hari, bisa dilakukan mempunyai sumber daya untuk pekerjaan pertama, pekerjaan A hari pertama sumber dayanya 8 hari. Ini bisa kita masukkan di sini. Jadi ini totalnya 8 dan seterusnya. Yang B kita juga bisa masukkan B sumber dayanya B-nya adalah sebentar. Oke. Sumber dayanya yang B berapa? 3 selama 2 hari. Dan C 9. Maka kita bisa menambahkan di gancapnya sini, kita masukkan sumber dayanya. Ini untuk D sumber dayanya 3, untuk yang C sumber dayanya 9 dengan waktu alokasi yang tadi yang sama dengan yang tadi. Nah, itu permasalahannya adalah seandainya proyek itu ternyata sumber daya maksimum yang bisa digunakan tidak boleh lebih dari 9 misalkan. Ini kalau ditambahkan kan jadi 12, tambahkan jadi 12. Ini kan urutan pekerjaannya tadi. Dia mulai hari keempat selama 2 hari. Ini C juga mulai hari keempat selama 4 hari dengan sumber daya ini 9, ini 3. Nah, kalau dijumlahkan kan 12. Seandainya ada keterbatasan sumber daya, tidak boleh lebih dari 9 hari, maka dengan bantuan gancap ini kita bisa merelokasi lagi jenis pekerjaannya itu ke hari yang lain sehingga tidak melebihi dari sumber dayanya, kayak gitu, tidak melebihi dari sumber dayanya. Ini kita bisa pindahkan kemana? Kalau ini kan nggak ada masalah karena tetap kurang dari 9 hari. Jadi kasusnya seandainya tidak boleh dari 9 hari, ini nggak ada masalah. Nah, yang ada masalah ini 12 sampai sini. 9 hari di sini juga udah nggak ada masalah, semuanya sudah selesai. Nah, cuma yang ada masalah ini, maka kita bisa mengalokasikan. Yang kita alokasikan yang mana? Yang ini nih, yang B dan C. Karena kalau yang dan F maksudnya, B kan bisa kita alokasikan sepanjang ini, sepanjang sepanjang hari ke-15. Ingat yang tadi kenapa kok ini masih bisa sampai hari ke-15? Karena B ini ditunggu pekerjaan untuk F itu pada hari ke-15. Masih ingat yang tadi, yang sebentar ya, saya putar balik untuk pekerjaan yang B. Sebelum dilakukan percepatan,
nih ya, nih tadi harusnya 17 ya. Nah kalau ini 15 benar, kalau ini 5, andikan ini 15 angkanya benar. Nah B ini paling lambat selesainya boleh sampai hari ke-15, boleh paling lambat selesainya hari ke-15, paling cepat selesainya memang hari kelima, tapi dia boleh selesainya paling lambat tanggal 5, hari ke-15 is okay, nggak ada masalah, karena toh dia juga nggak akan digunakan oleh F dulu. Oke, jadi dia masih bisa selesai pada hari ke-15. Maka kita bisa menggunakan itu dari hari ke-5 hingga ke-15. Ini mana tadi? Oke, maka dia sampai ke-15 sini. Ini saya blok yang pakai coklatnya ya. Dia bisa selesai paling lambat tanggal 15. Maka ketika ada permasalahan yang tadi yang saya maksud, seandainya ada suatu proyek yang maksimal hanya boleh ada 9 sumber daya, maka ini ada masalah di sini, melebihi dari sumber daya yang ada, maka kita bisa memindahkan ini. Mau dipindahkan ke sini juga bisa, ke area 13 dan 14 atau 14 dan 15, nggak ada masalah, karena kan dia masih diperbolehkan sampai paling lambat LF nya, latest finish nya kan sampai 15, hari ke-15. Jadi ini kita pindahkan, karena kalau ditambahkan jadi 12. Pindahkan kemana? Yang paling segera setelah secepatnya saja, sehingga kemungkinan alternatifnya yang bisa dibuat adalah seperti ini. Sebentar. Nah, ini dia. Ini 899. Kemudian di sini juga dipindah, karena kalau 33 jadi jumlahnya 12. Dipindah ke sini. Jadi tadi di sini ya, D-nya di sini pindah ke sini. Oke. Kalau dijumlah jadi 9. Kemudian yang F di sini ada 2, 3 dan 3 tadi. Ini. Mohon maaf nih, komputernya lama. Sebentar. Nah, ini F. Ini 3, karena dijumlah melebihi 9, kita pindah juga ke sini. Nah, di sini. Ya, ke sini. Oke. Sebelum kegiatan yang F, yang E sini. Oke. Ini kalau E-nya nggak dipindah, nanti jadinya juga 12. Ini juga akhirnya E-nya juga dipindah ke sini. Jadi kalau dijumlahkan 9, 9, 9, 9, 9, ini 6 tambah 3, 9, 6 tambah 3, 9, 6 tambah 3, 9, dan seterusnya. Oke, intinya dengan Gantt ini kita bisa merelokasi pekerjaannya, sehingga tidak melebihi dari sumber daya yang memang kita punya keterbatasan. Misalkan ada keterbatasan sumber daya tidak boleh melebihi dari 9 ini. Kalau melebihi maka nggak bisa, karena kita memang nggak punya sumber daya sebanyak itu. Maka bisa kita bantu dengan cara menganalisis menggunakan Gantt tadi itu. Tuh. Oke. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, demikian perkuliahan malam ini untuk modul 8.
juga modul 9. Oke ya.